Shalom Bapak Iris, kiranya sukacita dan damai sejahtera selalu menyertai kita semua. Mari kita luangkan waktu sejenak bersama untuk mendengarkan renungannya. Kita baca beberapa ayat terlebih dahulu dan kita buka di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 3 sampai 6. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 3 sampai 6. Akan saya bacakan. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Saya bacakan sekali lagi ya. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Nah, ayat di atas menceritakan mukjizat yang dilakukan oleh Petrus yang menyembuhkan orang lumpuh. Kalau kita baca dari ayat pertama, kita akan tahu bahwa si orang lumpuh itu ternyata sejak lahir sudah lumpuh. Dan setiap harinya dia berada di dekat pintu bait Allah untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang hendak masuk ke dalam bait Allah. Begitu juga dengan Petrus dan Yohanes, di mana pada hari itu akan masuk ke dalam bait Allah untuk sembahyang. Mereka juga dimintai sedekah oleh seorang lumpuh itu. Tetapi apa yang nantinya akan diberikan oleh Petrus adalah hal yang tidak pernah terpikirkan atau terbayangkan oleh si orang lumpuh itu. Yang diminta adalah sedekah yang biasanya berupa uang, tetapi yang didapatkannya adalah bisa berjalan kembali. Hal yang tidak pernah terpikirkan sama sekali oleh si orang lumpuh tersebut, bahwa dia bisa berjalan dengan menggunakan kedua kakinya. Nah, kisah mukjizat kesembuhan orang lumpuh itu juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kita pasti pernah atau bahkan sering berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan. Dan tentunya hal yang diminta pun pasti adalah hal-hal yang kita sukai dan hal-hal yang bikin kita senang. Lalu pernah nggak sih terpikirkan bahwa hal-hal yang kita minta itu ternyata tidak sepandangan dengan Tuhan? Apa yang baik menurut ukuran kita ternyata tidak baik menurut Tuhan. Dan bila tidak baik menurut Tuhan, akankah permintaan kita tetap diberikan kepada kita? Tentu saja tidak. Bisa saja hal-hal yang kita minta itu ternyata nantinya akan mendatangkan celaka buat kita. Dan karena Tuhan Maha Tahu, tentunya permintaan kita tidak akan diberikan. Nah, di sini harusnya kita menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Kita sendiri belum tentu tahu apa yang terbaik buat kita, tetapi Tuhan tahu loh yang terbaik buat kita. Ketika apa yang kita mau atau yang kita minta itu tidak terwujudkan, jangan salahkan Tuhan. Kita harus belajar berserah kepada Tuhan, belajar nurut sama Tuhan. Jangan jadi orang egois yang hanya mau dituruti semua permintaannya. Tuhan melihat lebih jauh daripada yang bisa kita lihat. Tidak mungkin Tuhan akan memberikan hal-hal yang tidak baik kepada setiap anaknya. Dan kita sebagai anak Tuhan harus tunduk dan taat kepada kehendak Bapa kita yang di surga. Hidup dengan bersandar kepada firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Tuhan Yesus Kristus menjanjikan bahwa Bapa di surga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Ia bahkan lebih mengasihi kita lebih daripada seorang ayah manusiawi yang mengasihi anaknya. Dan Tuhan mau agar kita selalu berharap dan bersandar kepadanya.
dan Tuhan menjanjikan akan memberikan yang baik kepada kita. Ingatlah, hanya Tuhan yang tahu yang terbaik untuk kita. Amin. Sekian renungan hari ini, semoga menjadi berkat. Sampai ketemu di renungan berikutnya dengan saya, Foni. God bless you.